Puji Tuhan ya, mengucap syukur kita bisa bertemu lagi di PA GKJ Gondang Winangun secara online. Karena sekarang lagi pandemi, semoga teman-teman semuanya sehat di rumah, stay safe, juga jarak, dan semoga kita semua terhindar dari virus corona. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang kita mau kenalan dulu nih. Nama aku Naomi, aku dari Blok 5. Dan di samping aku ini ada Mbak yang cantik dan Mas yang ganteng, boleh kenalan dulu. Iya, ada Mbak Nimas dan Mas Jojo di sini. Nah teman-teman, tema yang akan kita bawakan kali ini yaitu Hari Kemurkaan Tuhan. Tema ini diambil dari Zefanya 2 ayat 1-3. Buat teman-teman di rumah, boleh mulai siapin Alkitabnya dari sekarang buat ikutin PA kali ini. Dan sekarang kita mau sambut pembawa firman kita pada kali ini, yaitu Ibu Mujirah. Kepada Ibu Mujirah kami persilahkan. Tepuk tangan dong teman-teman. Shalom Ibu. Shalom. Sehat Ibu? Sehat? Sehat. Iya, puji Tuhan. Iya. Boleh duduk Ibu. Oke. Iya. Teman-teman, sebelum kita dengan firman pada kali ini, mari kita angkat satu pujian, Betapa Hatiku. Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
Salam adik-adik semua. Shalom. Salam tangguh, salam sehat dan salam sejahtera. Wah, kalau saya bertemu dengan adik-adik ini dengan semangatnya yang begitu luar biasa, saya merasa muda lagi. Meskipun tua, saya nampak jelita. Jelita ya apa adik-adik? Jelas sudah 50 tahun. Nah, adik-adik ketika mengadakan PA kemarin ini, apa yang menjadi tujuan adik-adik? Apakah ingin mencari kebahagiaan atau ingin menyenangkan hati? Atau ingin mencari Tuhan? Mencari Tuhan dong Bu tentunya. Iya, kita jangan kebalik ya. Kita mengadakan ini acara PA kemarin ini bukan untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan diri kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, marilah sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita menundukkan diri di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu, pemeliharaanmu kami boleh menyelesaikan tugas-tugas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik, begitu baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan datang di tiap hati kami masing-masing, sehingga kami bisa memahami, merenungkan dalam kehidupan kami serta melaksanakannya. Ya Tuhan, kami yang hendak menyampaikan firman-Mu dalam keterbatasan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai. Hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, amin. Marilah adik-adik kita buka renungan pada saat ini dengan membuka kitab Sefanya, kitab Sefanya bab 2 ayat 1 sampai 3. Sefanya bab 2 ayat 1 sampai 3 yang diberi dalam judul seruan untuk bertobat. Yang demikian, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah adik-adik, siapa yang mendengarkan dan memelihara serta merenung-renungkan firman ini siang dan malam dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, renungan pada saat ini diberi tema Hari Kemurkaan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, saya mau tanya, apakah adik-adik mempunyai kakak atau saudara laki-laki yang menjadi anak kos? Atau adik-adik pernah menjadi anak kos? Pernah. Ya, anak kos pria. Ya, biasanya ketika ada orang tua yang berkunjung ke tempat anak kosnya itu, biasanya kamar anak kos laki-laki itu berantakan. Tapi nek putri belum tentu juga. Biasanya putri itu rajin ya. Ketika orang tuanya tiba-tiba datang mengunjungi kamar kos itu,
melihat kamarnya berantakan, baju-baju kotor berceceran, buku-buku berserakan ke sana kemari, baju cekering juga bertelantalan yang enggak teratur, dan juga handuk basah yang ada di atas kasur. Lantai jarang disapu, atau juga sisa-sisa makanan atau bekas bungkus makanan yang belum sempat terbuang berserakan kemana-mana. Ketika ibu datang dengan tiga-tiga mengunjungi, tidak heran apabila saudara atau orang tua mengunjungi kamar kosnya anaknya, pasti akan geleng-gelengkan kepala dan mengelus dada. Karena apa? Melihat kamar kos anaknya berantakan, bak kapal pecah. Yang mengherankan lagi adik-adik, bagi seorang ibu itu melihat kamar berantakan bagaikan kamar pecah. Tapi bagi si anak kos itu pandangannya beda. Dia memandang kamar kosnya itu bagaikan kapal pesiar. Beda kan pandangannya? Yang mengherankan, kenapa begitu? Karena ibu memandang sebagai kamar yang kotor itu bagaikan kapal pecah, sementara anak bagi kapal pesiar. Karena anak itu tinggal di dalamnya. Itulah yang membuat si anak pria tersebut tidak menyadari keadaannya. Nah, adik-adik yang terkasih, itulah gambaran sederhana mengenai dosa. Orang yang berkecimpung terus-menerus di dalam dosa tidak akan merasa malu atau sungkan-sungkan melakukan dosa. Dosa bukan dianggap sebagai hal yang memalukan. Bahkan dia tidak menyadari apabila dia melakukan dosa. Karena saking eratnya, saking akrabnya dengan dosa. Apabila seorang melakukan dosa, yang pertama-tama melakukan dosa itu biasanya merasa malu, merasa cemas, merasa takut, merasa bersalah. Itu kalau baru pertama melakukan dosa. Tapi kalau sudah berulang-ulang melakukan dosa, rasa cemas, rasa malu, rasa takut, dan rasa merasa bersalah itu lama-kelamaan berkurang. Nah, itulah adik-adik gambaran kehidupan kita di saat-saat ini. Lebih-lebih anak-anak muda zaman now ya Dik. Itu biasanya suka bersenang-senang, suka hura-hura. Padahal hal-hal yang menyenangkan itu biasanya mengandung dosa. Dan anak muda zaman sekarang itu biasanya menggunakan bahasa gaul ya. Biasanya dosa itu diperhalus dengan menggunakan kata-kata lain. Seperti berbohong, itu diganti dengan kata melebih-lebihkan, padahal itu mau berbohong. Atau membumbui cerita. Dan ada juga mencuri. Untuk mengganti kata mencuri itu diganti mengubah data, mengganti data, atau mencuri hanya sedikit. Dan ada kata juga pemberontakan. Pemberontakan diganti dengan kata keras kepala. Itu. Dan ada juga kata sombong. Sombong, dosa kesombongan diperhalus diganti dengan kata percaya diri. Nah, itulah adik-adik bahasa gaul sekarang anak ini. Untuk melakukan dosa itu sudah bukan hal yang memalukan lagi. Dan biasanya anak-anak sekarang itu hanya menuruti keinginan daging,
hanya menuruti kemilaunya dunia. Bahkan sok-sok timbul iri hati ya. Anak-anak muda sok iri hati melihat kesuksesan orang lain, melihat berkat orang lain. Padahal 1 sen pun dia tidak dirugikan. Dia ingin mengurusi rumah tangga orang. Padahal yang perlu urusan diri kita sendiri. Biasanya sok suka, wah itu anak itu berkatnya banyak. Dia tidak mau menerima dirinya sendiri, apa adanya. Dia sok membanding-bandingkan. Wah itu Mas Ranu itu yo pakai jaket perlente bagus sekali. Loh kok aku tidak? Itu loh Mbak Nimas pakai anting bagus. Aku kok tidak punya ya. Itu Mbak Naomi pakai sepatu bagus. Aku kok tidak punya. Hidupku kok tidak diberkati. Padahal dia hidupnya diberkati. Dia tidak mau menerima dirinya sendiri apa adanya. Bahkan terkadang menyalahkan orang tua, adik-adik. Marahi orang tua. Bapak Ibu, mengapa saya dilahirkan dalam keadaan seperti ini? Dalam ketidakmampuan, jadi orang miskin. Itu dulu teman-teman saya itu pada hidupnya enak-enak, orang tuanya kaya. Kenapa Bapak Ibu dulu enggak mau kaya? Nah itu suka membanding-bandingkan, menyalahkan orang tua. Padahal orang tua sudah bersusah payah mencari kehidupan untuk mencari kebutuhan mencukupi anak-anak. Lebih-lebih jangan sekali-kali menyalahkan ibu. Karena apa? Ibu itu orang yang paling harus kita hormati karena wakil Tuhan. Surga adalah di telapak kaki ibu, bukan di rati benar, tapi karena ibu itu sebagai wakil dari Tuhan. Ibu sudah mengandung 9 bulan 10 hari. Bagaimana anak di dalam kandungan dibawa kemana-mana, gerak aktivitasnya sudah tidak leluasa karena mengandung itu tidak bebas, mau tidur kesulitan, mau mengkurup tidak bisa, keganjal. Apa mau dibikinkan luangan bolongan bisa agar bisa tengkurep. Saduh, kesana sih ndak penak. Apalagi saat mau melahirkan, 1000 sakit jadi 1. Ada sebuah penelitian betapa sakitnya seorang ibu kalau mau melahirkan. Ibarat 20 tulang belulang tubuhnya remuk saat itu. Itulah gambaran rasa sakit seorang ibu mau melahirkan. Jadi kalau kita sebagai anak tidak mau menerima apa adanya, menuntut orang tua, memberontak orang tua, itu salah besar. Karena orang tua adalah dengan kasih sayangnya membesarkan anak. Bahkan ketika anak kecil, anaknya sakit, ibu sudah merelakan kadang, mbok sing loro aku aja anakku. Ibu sok rela berkorban apapun untuk anak-anak. Tapi anak-anak sok-sok berani karena mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Sok-sok anak-anaknya menuruti keinginan daging. Lebih-lebih anak-anak zaman sekarang ya melakukan dosa seperti biasa. Tidak ada rasa malu, peminum, pemabuk, obat-obatan terlarang, itu jelas-jelas berdosa. Ning karena ikut bujukan teman-teman, kalau kita tidak bisa melakukan itu, katanya dianggap tidak jantan, dianggap banci. Kita sok-sok tergoda seperti itu, terus ikut membaur. Tapi saya percaya bahwa adik-adik ikut bersama Tuhan Yesus tidak akan melakukan seperti ini. Dan adalah buah apa itu? Dari pemberontakan itu akibatnya tidak baik ya. Seperti pemberontakan Yunus itu ya. Mau disuruh oleh Tuhan ke kota Niniwe, tapi memberontak berbelok ke arah Tarsis. Akibat dari pemberontakan Yunus itu, dia dihukum, ditelan oleh ikan.
Tapi setelah dia menyadari kesalahannya, Yunus terbebas dari murka Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, lebih-lebih sekarang ini kalau kita mau melakukan dosa, jangan berdalih karena terpaksa. Biasanya kata-kata terpaksa itu digunakan untuk melakukan, misalnya mencuri. Saya terpaksa kok mencuri karena saya nggak punya uang, orang tua saya nggak mau, padahal saya ingin bisa memenuhi kebutuhan seperti teman-teman yang lain. Nah, itu sok-sok orang itu menggunakan kata terpaksa. Itu sok-sok sebagai dalih untuk melakukan dosa. Nah, adik-adik yang terkasih, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita melakukan dosa, melakukan pemberontakan. Jangan keraskan hati kita. Mari kita sadari, kita harus bertobat secepat mungkin. Jangan anggap, wah saya masih muda, yuk, umur saya masih panjang, enggak apa-apa melakukan dosa. Padahal saya masih dipanggil Tuhan masih lama, masih ada kesempatan untuk bertobat. Itu tidak benar. Padahal di zaman sekarang pun mati itu mudah. Mati itu hal yang paling dekat. Tidak membedakan enom, tuwa, loro, waras, sewaktu-waktu bisa meninggal. Lebih-lebih di masa COVID ini orang mudah sekali kehilangan nyawanya. Maka dari itu sebelum murka Tuhan datang atas kita, kita harus menata hidup, merubah diri, tinggalkan kefasikan, tinggalkan keinginan daging, tinggalkan kemilau dunia yang menggoda kehidupan kita. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Jangan sekali-kali kita mengacuhkan atau acuh tak acuh terhadap dosa. Karena dosa itu opahnya adalah mati. Dan kita melakukan dosa jangan hanya takut karena dihukum. Tapi kita tidak melakukan dosa karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik harus hidup berkenan pada Tuhan. Hidup yang berkenan bagaimana? Hidup yang berkenan adalah hidup yang setia, jujur, taat, kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama. Oleh karena itu, marilah kita segera merubah diri, menuju pada pertobatan, menguduskan diri agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Seperti dalam Sefanya tadi, agar kita tidak boleh melakukan pemberontakan. Kita harus mencari Tuhan, kita harus mencari keadilan Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan, hidup kita terus berpegang teguh pada Tuhan, dan hidup kita mau diubah, mau dirubah oleh Tuhan, Tuhan pasti akan berkenan. Dan hidup kita di masa yang akan datang tetap kokoh, kuat, dan masa depan tetap cemerlang. Adik-adik, tunjukkan pertobatanmu, tunjukkan buah-buah pertobatanmu, sehingga hidup adik-adik berkenan, hidup yang diberkati, terhindar dari murka Tuhan, masa depan cemerlang menanti adik-adik. Amin. Amin. Terima kasih Ibu untuk firman-Nya. Marilah kita saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang tidak hanya indah kami dengarkan, yang tidak saja manis kami rasakan, tapi kami percaya bahwa firman-Mu hidup. Firman-Mu bisa mampu mengubah kehidupan kami dari yang jahat berbalik dari menjadi baik. Dari yang tadinya pemberontak sekarang menjadi hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu agar anak-anak kami, kaum muda ini, kiranya Tuhan selalu pelihara, bimbing hidupnya,
agar hidupnya berjalan di dalam firman-Mu, selalu berpegang teguh pada firman-Mu, sehingga hidupnya bermanfaat bagi siapa saja. Jika adik ini hidupnya berkenan, hidupnya bermanfaat, kehadirannya pun sangat dinanti-nantikan. Ketidakberadaannya pun ditunggu-tunggu, karena di mana ia berada selalu menebarkan kebaikan, selalu menebarkan rasa nyaman, selalu menebarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami selalu mendoakan kaum muda ini bisa terus berkarya, terus semangat, terus Tuhan mampukan untuk tetap menyebarkan firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, dan hidupnya dalam naungan berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya masa depan generasi penerus ini, agar hidupnya sukses baik lahir maupun batinnya, dan menjadi kebanggaan Tuhan, juga kebanggaan orang tua, sehingga di mana kami berada bisa menebarkan kebaikan. Tuhan, kami tidak mampu berdoa panjang lebar, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan telah mengetahui sebelum kami minta apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Ya Tuhan, di dalam renungan ini, dalam PA kemarin ini, kami banyak dosa kesalahan yang sengaja ya Tuhan kami sadari dan kami akui, kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu untuk firman yang Ya. sangat memberkati. Salam. Lanjut. Ya teman-teman, firman tadi sangat memberkati kita ya. Kita diingatkan untuk jangan berbuat dosa. Ketika kita sudah masuk ke lubang dosa, segera minta ampun kepada Tuhan dan kita berjalan menurut firman Tuhan. Akhirnya setelah kita di penghujung acara ini, aku mau ingetin buat teman-teman semuanya, stay tune terus di channel YouTube GKJ Gondang Winangun karena akan ada acara-acara menarik setiap hari Sabtu pukul 19.00 WIB. Udah tahu kan channelnya semuanya, GKJ Gondang Winangun. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
pakailah sesuai dengan rencanamu.